Halo warga Sabah. Saya Salma Nurmatija. Di sini saya menjadi moderator Q&A untuk calon ketua OSIS 2020-2021. Dan di sini saya sedang bersama Kang Michael. Silakan Kang memperkenalkan diri. Halo warga Sabah, perkenalkan nama saya Michael Kosmas Hamanangan Silalahi. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan saya di sini sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Nah, sebelum lanjut nih, saya punya jargon. Jargonnya itu satu tujuan, satu pilihan menuju Sabah maju, pilihlah nomor 1. Cobain yuk teh. Iya. 1, 2, 3. Satu tujuan, satu pilihan menuju Sabah maju, pilihlah nomor 1. Sebelumnya Ya, apa nih. kabar nih Kang? Alhamdulillah, puji Tuhan, saya baik. Lalu bagaimana persiapan Akang menjadi calon ketua OSIS 2020-2021? Bisa dibilang persiapan saya sebagai calon ketua OSIS itu udah mulai matang lah. Tinggal sedikit ada yang dipoles, mungkin dari sikap, dari saya bisa memanajemen waktu dengan baik, seperti itu. Baik Kang. Lalu di sini ada pertanyaan dari warga Sabah nih yang kemarin sudah dikirim dan itu sangat banyak pertanyaan dan kami mengambil 30 pertanyaan terbaik yang Akang harus jawab. Dan semoga ini juga menjadi pertimbangan kalian untuk memilih calon ketua OSIS 2020-2021. Siap gak Kang nih untuk pertanyaan pertama? Dugun-dugun siap. Oke. Pertanyaan pertama dari Hasna Hoirunisa, kelas 10 bahasa. Dia bertanya, bagaimana cara Anda untuk membuat event berbau keagamaan sedangkan warga Sabah memiliki agama yang berbeda? Izin menjawab dan terima kasih kepada Hasna yang sudah bertanya. Mungkin saya akan menjawabnya simpel aja. Saya akan berusaha membuat semua event keagamaan yang memang ada hari besarnya seperti itu. Agar mungkin tidak terjadi kecemburuan sosial juga di antara kita, kan istilahnya masyarakatnya itu berbeda-beda. Nah, yang saya lihat juga kita tuh masih kurang dalam istilahnya meningkatkan event-event untuk agama yang lain. Jadi mungkin tujuan nanti Akang juga masih ada gagasan untuk kita tuh membuat seperti mading toleransi atau yang lainnya. Jadi agar semua warga Sabah juga dapat istilahnya merasakan gitu hari besar keagamaan agama lain seperti itu. Oh, jadi Akang di sini meningkatkan toleransi ya Iya, dari keagamaan. meningkatkan toleransi. Tuh, bagus Kang. Lalu pertanyaan kedua nih Kang, ada dari Abid Farih Alfian, kelas 12 MIPA 2. Dia bertanya, program kerja Anda adalah Festival Pelajar, betul? Betul. Ya. Coba dong jelasin seperti apa Festival Pelajar itu dan bagaimana cara untuk meningkatkan minat bakat siswa-siswi Sabah. Silakan. Terima kasih juga untuk Kang Abid yang sudah bertanya. Mungkin Festival Pelajar itu apa sih? Festival Pelajar itu di mana ya tentang pelajar gitu. Di mana ada lomba pelajar, istilahnya di bidang akademik maupun non akademik. Seperti kayak mungkin di bidang non akademik itu seperti pengambilan video, pengambilan foto, bisa seperti lomba olahraga. Di akademik mungkin kita mengadakan olimpiade sains mungkin atau olimpiade sejarah yang semacamnya. Nah, di festival pelajar juga tidak hanya ada lomba tetapi juga ada seperti webinar atau seminar. Kan kita tidak tahu ya di masa yang akan datang itu apakah masih pandemi atau tidak. Tapi Akang sudah menyiapkan banyak persiapan jika pandemi selesai akan bagaimana festival pelajar itu dan jika masih pandemi harus bagaimana festival itu. Baik, jadi Akang udah matang ya atas program kerja Festival Pelajar ini ya. Semoga saya harap nanti bisa terlaksanakan ya. Amin. Lalu pertanyaan ketiga ada Alia Duta Adirajasa di kelas 11 bahasa. Dia bertanya, kenapa why selalu always? Karena because tidak pernah never. Untuk program kerja akan disebutkan Festival Pelajar. Apakah dilaksanakan hanya di lingkungan sekolah atau terbuka? Terima kasih kepada Kang Arya atas pertanyaannya. Mungkin Festival Pelajar ini saya itu masih mengambil lingkup sekolah. Mungkin untuk lingkup yang lebih luas lagi, saya akan melihat keadaan di mana saya ketika saya menjabat itu bagaimana. Jadi saya tidak bisa menjawab itu mau lingkupnya sebagaimana, tapi saya mengambil dulu lingkup sekolah. Iya. Pasti Akang juga memiliki ketika udah terlaksana di lingkup sekolah pasti keinginan untuk lingkup luar ya. Tentunya. Lalu di sini pertanyaan keempat ya Kang, ada dari Mutiara Dinanti Pratiwi kelas 12 IPS 5. Dia bertanya, apa yang menjadi kamu unggul dan harus saya beri voting sebagai ketua OSIS Sabah selanjutnya? Terima kasih kepada tim Mutia atas
Pertanyaannya mungkin mengapa warga Sabah harus memilih saya? Yang pertama, saya itu orangnya bertanggung jawab. Yang kedua, saya itu orangnya responsif. Yang ketiga, saya itu orangnya berjiwa kepemimpinan. Dari 3 hal itu bisa meyakinkan warga Sabah untuk istilahnya untuk memilih saya sebagai ketua OSIS. Begitu Teh ya. Semoga bisa menjawab nih ya kepada Teh Mutiara dan bisa memvoting nanti ke pilih nomor urut 1 ya. Lalu pertanyaan kelima dari Nandita Farah Ataya kelas 12 IPS 5 juga nih Teh. Kang, bagaimana bila salah satu misi tidak tercapai? Apakah akan berpengaruh pada visinya? Apabila salah satu misi tidak tercapai, apa solusi yang akan Akang ambil? Mungkin jika misi saya istilahnya tidak terlaksana gitu ya. Apakah berpengaruh ke visi? Ya, karena saya itu menjabarkan visi saya itu di misi gitu. Dan bagaimana sih jika misi saya tidak terlaksana, istilahnya apakah saya mempunyai cadangan atau tindakan? Ya, saya mempunyai tindakan. Tindakan saya itu saya itu meyakinkan bahwa misi saya itu pasti akan terlaksana karena saya juga sudah mempertimbangkan kayak visi misi itu yang memang bisa saya buat dan bisa saya laksanakan gitu. Saya tidak mau istilahnya membuat visi misi yang tinggi tetapi hanya akan sebagai kayak tulisan di feed IG OSIS PK Sabah aja. Makanya saya memilih visi saya sebagai cerdas, literat, berkarakter, dan kreatif. Itu karena saya juga menaruh doa gitu di visi itu dan misi itu. Saya juga yakin saya bisa melakukan visi misi itu. Dan saya juga yakin bisa melaksanakan visi misi itu. Dan jadi kalau misalnya ya bagaimana nih kalau misinya nggak terlaksana, saya yakinkan saya pasti akan melaksanakan misi saya dan visi saya. Wah, jawaban yang bagus ya Kang. Selanjutnya kita akan baca dari Anggia Valda Ramadan kelas 11 MIPA 2. Maaf. Jika Anda terpilih, apa kontribusi besar yang akan Anda lakukan untuk Sabah? Apa yang membuktikan Anda akan benar-benar melakukan visi misi dengan baik? Mungkin terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Saya akan berkontribusi lebih untuk Sabah. Bagaimana ya? Yang pertama, saya itu seorang pelajar. Saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai orang pelajar. Saya akan melaksanakan tugas-tugas saya dan saya juga akan melaksanakan misalnya hal-hal penting saya sebagai pelajar. Dan saya juga tidak akan melupakan bahwa saya juga adalah sebagai ketua OSIS. Saya juga akan melaksanakan kewajiban saya sebagai ketua OSIS. Saya juga akan istilahnya bisa membagi waktu, bisa istilahnya menentukan skala prioritas dan menentukan hal-hal lain yang memang penting sebagai seorang pemimpin dan seorang pelajar seperti itu. Gitu ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ya Kang, dari Indi Ramadan Tika 12 MIPA 3. Dia bertanya, upaya apa yang Anda siapkan untuk meningkatkan kedisiplinan religius atau sikap toleransi pada seluruh warga Sabah? Mungkin untuk meningkatkan itu di misi saya nomor 1, itu tuh saya akan membuat program-program kerja yang memang benar-benar bersifat seperti itu, kayak meningkatkan kedisiplinan, sikap religius, dan sikap toleransi. Mengapa saya memilih hal 3 itu? Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang memang berbeda-beda. Mengapa saya memilih kedisiplinan? Karena setiap orang itu harus mempunyai kedisiplinannya masing-masing. Mungkin memang banyak orang-orang yang kedisiplinannya itu masih dalam tingkat yang menurut kita tuh dia tuh kok susah banget ya disuruh disiplin gitu. Nah makanya saya di sini juga sebenarnya setiap orang tuh mempunyai istilahnya takaran dirinya sendiri-sendiri gitu. Saya tuh sebenarnya saya udah disiplin gitu menurut dia, tapi kan menurut pandangan orang lain bisa aja dia belum disiplin gitu. Nah jadi juga di sini juga saya akan istilahnya membuat program kerja yang dimana meningkatkan kedisiplinannya itu bukan sama menyamaratakan semua orang tuh harus kayak gini gitu, bukan kayak gitu. Tapi istilahnya menyadarkan dulu diri dia tuh memang dia tuh harus punya sifat disiplin gitu. Yang pertama, yang kedua religius. Religius ini memang setiap manusia tuh harus mempunyai istilahnya sifat-sifat yang dimana tuh dia tuh kayak merasa ada Tuhan di diri dia. Mungkin di agama saya itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu mendampingi saya, selalu berada di samping saya, selalu menuntun saya ke jalan yang benar. Ketika saya istilahnya saya tuh kecewa gitu misalnya dalam satu hal, saya itu gak akan menyalahkan Tuhan gitu. Saya tuh akan istilahnya, mungkin Tuhan itu akan menyiapkan hal terbaik untuk saya ke depannya. Jadi istilahnya sikap religius di sini tuh supaya warga Sabah itu bukan kayak kita lihat dia itu gini, dia itu gitu, dia gini-gini loh, dia religius, bukan seperti itu, tapi sikapnya kayak
dari istilahnya dari gaya tubuhnya, dari istilahnya dari keseharian itu bagaimana. Karena kan kita tidak tahu seorang yang religius itu tuh bagaimana gitu. Nah mungkin yang terakhir itu adalah toleransi. Saya juga melihat warga Sabah itu kurang ditoleransi terhadap bakat siswa-siswi Sabah yang lain yang bisa gitu. Diperistilahkan seperti ini. Kalau kalian main TikTok, pasti kalian tuh bakal ngejudge orang itu yang joget-joget kayak, ih kok kayak gitu sih, ih kok kayak gini sih. Sebenarnya joget itu atau ngedance itu adalah sebuah bakat yang bisa dikembangkan. Tetapi banyak orang yang menyimpulkan bahwa orang main TikTok tuh orang tulang lunak gitu. Orang-orang yang kayak gimana gitu. Enggak. TikTok itu bisa menjadi media penyalur bakat siswa Sabah. Toleransi dari situ juga kita udah minim gitu. Apalagi ke toleransi tingkat tinggi seperti tentang agama. Dari hal kecil aja udah susah, seperti kayak mengapresiasi teman-teman kita yang sedang ingin membuka istilahnya, ingin membuka jati dirinya, aja kita sulit bertoleransi, apalagi ke sifat yang lebih sensitif seperti agama. Jadi saya juga akan istilahnya membuat program kerja yang dimana siswa Sabah itu memiliki istilahnya bisa untuk kayak bertoleransi dari hal-hal kecil gitu. Hebat ya, Akang berarti sudah melihat dari segi siswa-siswinya ya gitu. Dan Akang sudah bisa mempersiapkan gitu apa yang akan Akang lakukan nanti. Lanjut ini ya Kang, ini pertanyaan mungkin rada kayak gimana gitu ke Akangnya. Ada pertanyaan dari Pina Eka Alfianti, kelas 11 MIPA 3. Dia bertanya, bagaimana tindakan Anda jika warga Sabah menghujat Anda sebagai ketua OSIS? Dan warga Sabah mengeluarkan mosi tidak percaya. Apa yang akan Akang lakukan? Mungkin kalau ketika warga Sabah menghujat dan mengeluarkan mosi tidak percaya gitu ya, itu adalah dua hal yang berbeda yang bisa saya ambil. Ketika warga Sabah menghujat saya, berarti mereka itu istilahnya ada istilahnya program kerja saya yang memang benar-benar mereka tuh tidak bisa terima karena saya tidak tahu. Mungkin karena berdampak buruk ke mereka karena mereka istilahnya suka bolos atau hal lainnya. Nah, ketika siswa-siswi Sabah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada saya, berarti saya telah melakukan hal yang salah. Bisa diambil dua kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan itu seperti itu. Jadi, kalau misalnya siswa-siswi Sabah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada saya, berarti saya harus bisa istilahnya mengevaluasi diri. Apa sih yang salah yang udah saya ambil? Kayaknya ada yang apa. Jadi saya harus bisa mengevaluasi diri. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya karena saya itu seorang pemimpin gitu. Pemimpin itu harus bisa mendengarkan seperti itu. Kalau misalnya untuk ketika warga Sabah menghujat Anda sebagai ketua. Ketika menghujat, ya jika mereka menghujat karena saya berbuat baik, ya saya tidak akan istilahnya, ya silakan menghujat saya gitu. Ya dosa saya berkurang gitu. Saya juga nggak rugi gitu. Ya saya juga istilahnya, istilah kasarnya nih, lu ngehujat gue, ya silakan eksistensi saya meningkat gitu. Istilahnya seperti itu. Ketika seseorang mengambil suatu tindakan gitu, di mana dia menjelek-jelekan tetapi seseorang itu bagus, ya eksistensi saya naik, orang lain melihat saya naik baik, ya orang itu akan memanas, ya akan terus-terus membuat eksistensi saya naik gitu. Ya saya mah nggak apa-apa sih kalau saya dihujat karena kebaikan saya, seperti itu. Kalau saya misalnya dihujat karena kejelekan saya, ya saya baru misalnya bercermin juga, mengevaluasi diri kayak gitu. Ya karena kan pasti setiap orang itu ada yang suka dan ada yang enggaknya ya kan. Iya, itu bener. Pasti banget ada di kehidupan setiap orang kan ya. Kita lanjut nih Kang. Dari Nadila Rawatul Rohma, kelas 11 IPS 2, dia bertanya, di PC tercantum kata berkarakter. Nah yang dimaksud dengan berkarakter itu seperti apa, dan karakter apa yang Akang inginkan untuk warga Sabah ini? Karakter di sini berkarakter tuh yang dicantumkan di visi saya itu berkarakter. Siswa-siswi Sabah tuh mempunyai karakter yang baik gitu. Karakter itu banyak. Nah kita tuh istilahnya OSIS itu sebagai wadah untuk membentuk karakternya gitu. Nah karakter di sini tuh kita tuh ingin membentuk yang baik-baik, istilahnya seperti karakter yang karakternya tuh karakter yang dimana si orang itu tuh mempunyai karakter gitu. Ketika keluar Sabah tuh, ya itu anak Sabah gitu. Karena karakternya Sabah tuh kayak gini gitu. Karena baiknya gitu. Bukan hal buruk-buruknya. Karena kayak yang saya dengar di luar-luar juga, karakter Sabah tuh sebenarnya udah baik gitu. Tapi tinggal ada pemolesan sedikit untuk dimana siswa Sabah tuh biar bisa lebih lagi naik eksistensinya di sekolah lain. Kayak gitu deh. Baik Kang. Jadi Akang tuh pengen banget warga Sabah itu untuk menjadi lebih baik lagi ya. Iya, dan memiliki karakter gitu. Iya, baik Kang.
Lalu di sini ada pertanyaan dari Nabila Nur Masruroh kelas 12 MIPA 1. Dia bertanya, misalnya ada anggota yang memiliki kinerja buruk, Anda lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggotanya? Jika kinerjanya buruk tetapi akhlaknya mulia, ya saya tidak akan mengeluarkan dia gitu. Istilahnya kalau kinerja buruk itu memang setiap orang pertama kali mendapatkan suatu istilahnya suatu kayak amanah gitu untuk menjalankan suatu tugas. Ya dia pasti akan kaget tuh dengan hal-hal yang belum dia pernah ketemu gitu. Contohnya saya ketika saya menjadi ketua pelaksana Cata Megalo, ya saya kaget gitu. Kok emang bener gitu saya tuh harus membuat acara sebesar ini gitu dengan tim-tim yang saya udah rancang sendiri gitu, kayak harus bener ini teh kayak gitu sih. Jadi kalau ya saya rasakan juga kinerja saya emang tidak terlalu buruk, tetapi ada di mana saat saya tuh bisa kayak menakar diri saya tuh, ya ini mah kayaknya kurang deh, kayaknya ini kamu gini deh. Jadi memang kinerja buruk itu gak apa-apa sebenarnya, tetapi jika berkelanjutan kinerja buruknya itu ya kita bimbing gitu, tidak main asal pihak kayak kamu kerjanya buruk keluarin. Pasti kinerja buruk itu ada sebab dan akibat, ada sebabnya gitu. Kinerja buruknya bisa aja dia lagi mikirin sesuatu, misalnya dia lagi terbebani, dia bisa aja kayak lagi ngapain. Ini kan kinerja buruk tuh gak asal kayak lu kerjanya buruk ya udah lu keluar, lu kerjanya buruk ya udah lu gak penting lagi di OSIS, gak kayak gitu. Kinerja buruk tuh pasti ada sebabnya gitu. Kinerja buruk, semua orang itu kinerjanya baik, semua orang itu kinerjanya baik, tetapi ada hal-hal yang membuat kinerjanya itu berkurang gitu. Kualitas kerjanya itu berkurang. Tidak ada orang yang bekerja buruk tetapi kualitas kerjanya berkurang karena sebab yang kita tidak tahu gitu seorang itu kenapa. Jadi Akang pasti mengira pasti ada alasan ada alasannya tertentu yang gitu. bisa membuat orang itu. Iya. Baik Kang. Lalu nih ada nih Kang pertanyaan yang dia nggak mau menyebutkan namanya karena dia bilang seseorang berinisial S dari kelas 12 MIPA 6. Dia bertanya, ketika Akang nanti menjabat dan corona ini masih berkelanjutan, mengingat salah satu proker Anda Festival Pelajar itu kan melibatkan seluruh siswa dan guru. Apa yang akan Akang lakukan ketika corona ini masih berjalan gitu Kang? Karena itu pertanyaannya juga yang udah saya pertimbangkan gitu. Terima kasih juga atas jawabannya. Jadi gini, kalau masih corona nih kita gimana ya festival pelajarnya? Ya kita lihat Cata Megalo gitu. Ya Cata Megalo juga kita membuat pengganti seminar ada webinar gitu. Pengganti lomba bisa lomba online gitu. Ya kita kayak mengubah juga. Kita melakukan ATM istilahnya. Amati, tiru dan modifikasi. Jadi kita tuh emang itu udah bagus gitu program kerjanya. Tapi kan istilahnya jika ingin lebih bagus kembali dan mengikuti perkembangan zaman juga, karena tidak akan stuck seperti itu aja, kita tuh harus bisa berpikir kritis untuk mengambil tindakan bagaimana jika misalnya festival pelajar ini tuh kita lakukannya secara online gitu. Dari istilahnya dari festival pelajar ini tuh ya ada seminar ganti webinar, terusnya perlombaan ganti perlombaan online kayak gitu. Jadi istilahnya semua kendala itu pasti ada jalannya. Ada jalannya gitu. Baik, jadi Akang udah punya plan-plan iya. A sampai B gitu ya. Lanjut nih Kang, ada dari Muhammad Ridho kelas 11 MIPA 5. Dia bertanya, apakah program lain selain festival pelajar? Mungkin ini masih gagasan. Karena saya kan istilahnya gagasan itu bisa aja berubah gitu, tapi masih sama bentukannya. Iya. Nah, gagasan saya itu yang pertama saya itu ingin membuat mading toleransi gitu. Yang dimana berkelanjutan, dimana siswa Sabah tuh bakal mengetahui gitu. Kayak istilahnya kayak budaya di Indonesia itu apa aja sih gitu. Kayak agama di Indonesia itu apa aja sih. Terus kayak istilahnya kita tuh bakal mengkoreksi kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya ambil contoh di agama saya. Saya itu istilahnya sering dibilang saya itu mempunyai 3 Tuhan. Sering dibilang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di sini tuh saya nggak mempunyai 3 Allah gitu. 3 Allah ini tuh hanya sebagai topeng di balik satu Allah gitu. Istilahnya Allah Tritunggal. Allah ini tuh punya 3 kepribadian yang kita bisa bilang gitu. Nah, itu kan istilahnya, hal seperti itu juga kita bisa kayak mengubah persepsi orang gitu terhadap istilahnya hal kecil seperti itu. Jadi mading toleransi ini juga yang saya inginkan tuh bisa mengubah sudut pandang seseorang tuh terhadap suatu budaya, agama dan mungkin golongan lain gitu. Jadi supaya tidak terjadinya hoax atau yang miskomunikasi yang terjadi di lingkungan sosial media. Jadi kan istilahnya banyak banget nih kayak hal-hal yang sebenarnya nggak usah dibahas,
hal-hal yang sensitif tetapi dinaik-naikkan gitu untuk menaikkan eksistensi. Jadi orang-orang zaman sekarang tuh lebih baik dia tuh berbuat buruk terkenal dibandingkan dia tuh membuat karya agar terkenal gitu. Jadi dia tuh lebih baik, ya udah gue buat buruk aja, nanti klarifikasi minta maaf, ya udah selesai. Nah, dari mana itu? Ya dari sikap dia menerima informasi dan sikap dia gimana gitu. Menjadi Akang dari hal-hal kecil Iya, ya. hal-hal kecil. Iya, baik Kang. Lalu ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa mewakili warga Sabah. Dari Sofi Anjani Putri kelas 10 MIPA 4. Dia bertanya, apa alasan Akang ingin menjadi ketua OSIS? Alasan saya menjadi ketua OSIS ya karena gini, saya tuh mempunyai harapan gitu untuk anggota dan pengurus OSIS itu ingin seperti apa gitu. Yang saya harapkan mungkin nanti misalnya nih ya kan saya tidak tahu nih saya kepilih atau enggak, tetapi saya optimis semoga kepilih. Ya kalau misalnya saya nanti kepilih, saya itu akan membuat istilahnya seperti apa ya, program-program yang memang benar-benar kayak sama tetapi beda gitu istilahnya. Jadi istilahnya kita tidak menemukan hal-hal monoton di dalam program kerja itu gitu. Ya itu masih kayak harapan gitu. Dan mengapa saya ingin menjadi ketua OSIS itu, saya tuh ingin mengubah gitu. Kayak mengubah pengurus OSIS itu harus kayak gimana sih yang saya pengen tuh gitu. Anggota OSIS yang kayak gimana sih yang saya pengen tuh kayak gitu. Jadi mengapa saya ingin menjadi ketua OSIS, saya itu mempunyai keinginan dari diri saya sendiri dan dorongan juga dari orang-orang luar yang mendukung saya kayak gitu. Kayak Michael, kamu tuh punya potensi. Michael, kamu tuh bisa. Michael, kamu tuh cocok. Jadi itu yang mendorong saya juga kayak udahlah, saya membulatkan niat saya ingin banget menjadi ketua OSIS agar saya juga istilahnya dapat kayak mewujudkan impian-impian yang mendukung saya, dan saya juga dapat istilahnya mewujudkan juga impian-impian yang saya inginkan gitu di pengurus OSIS itu kayak gitu. Baik gitu. Nah ini ada pertanyaan yang berkelanjutan juga nih Kang, dari Tessa Mardiani kelas 11 IPS 4. Apakah Akang yakin program kerjanya Akang akan berjalan secara maksimal? Saya yakin program kerja saya akan berjalan secara maksimal. Baik Kang. Jadi Akang udah benar-benar yakin nih. Jadi jangan lupa pilih nomor 1 Satu ya. Satu. Tinggal gampang kok, nanti kan ada di itu bagan kayak langsung satu aja. Iya, iya Kang. Pertanyaan selanjutnya ini belum selesai. Belum selesai. Masih banyak. Masih banyak. Dari Ilham Darajatun kelas 12 MIPA 1, dia bertanya, apa yang bisa meyakinkan kami warga Sabah atau perangkat sekolah bahwa Anda benar-benar dapat bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan kepada Anda nantinya. Lalu program apa yang akan Anda buat supaya ekskul Sabah tetap maju? Bagaimana nih Kang? Mungkin untuk meyakinkan ya, karena dari sikap saya sendiri, saya itu seorang yang istilahnya dapatlah dipercaya, dapat bertanggung jawab juga, kayak udah saya jelaskan di awal. Nah untuk itu, untuk yang bagaimana sih caranya agar ekskul Sabah tuh naik naik eksistensinya gitu. Ya masih gagasan, saya tidak ingin istilahnya memberi itu, masih gagasannya mungkin seperti ini. Jika ingin ekskul itu naik istilahnya, dari ekskulnya dulu nih harus ada keinginan gitu. Percuma saja kalau misalnya pengurus OSIS tuh udah kayak hayo gini, hayo gitu. Hayo gini, hayo gitu, tapi dari si ekskulnya tuh kayak tarik ulur geningan. Jadi dimana dari si ekskulnya dulu gitu. Jika ekskulnya emang ingin naik gitu, pasti mereka tuh akan istilahnya kayak membuat gitu program-program yang bagus, dan memang OSIS itu akan gitu istilahnya kayak nggak gitu ya gitu ya kayak gitu. Nah jika ingin eksistensi naik ya mungkin gagasan saya juga akan membuat istilahnya program-program yang dimana melibatkan juga eskul seperti itu. Mungkin kalau mau olahraga kita bisa melibatkan kayak futsal, voli, terus basket kayak gitu. Berarti di sini Akang siap membantu ekskul untuk maju gitu ya. Baik Kang. Lalu ada pertanyaan dari Ayu Nurlita kelas 10 MIPA 3. Dia bertanya, jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan Anda tidak sanggup melakukan visi misi nih Kang, dan Anda memilih keluar dari OSIS, apa yang akan Anda lakukan? Dan apa pertanggungjawaban yang Anda akan lakukan jika tidak sanggup melaksanakan tugas dan visi misi? Saya yakinkan kembali, saya yakin atas visi misi yang sudah saya buat, dan saya tidak akan istilahnya melanggar visi misi saya, istilahnya kayak keluar gitu. Istilahnya kayaknya tidak akan keluar deh. Mungkin ada istilahnya di mana semua orang itu capek dan bosan. Nah seperti itu.
Mungkin pertanyaannya itu bisa kita buat kayak gimana sih kalau Akang tuh bosen di organisasi, padahal Akang tuh ketua OSIS. Nah kayak gitu mungkin pertanyaannya yang lebih enak. Kalau Akang bosen Akang ini bosen nih di OSIS, pasti setiap orang tuh punya batas bosennya. Terus gue kan Akang ketua OSIS, kayak gimana dong? Ya Akang akan membuat kembali kenyamanan Akang di OSIS tuh kayak gimana gitu. Ya Akang akan berusaha gitu. Akang tuh jangan lupa tujuan Akang itu Akang tuh seorang pemimpin gitu. Saya itu seorang pemimpin gitu. Masa saya kayak nggak bisa mengayomi istilahnya kayak gitu. Karena saya bosan ya udahlah kayak kewakil gitu. Enggak gitu. Jadi kalau saya bosan ya saya akan membuat kayak nyaman lagi gitu. Saya akan berusaha membuat saya nyaman dan saya juga mungkin kalau misalnya saya sudah terlalu capek gitu. Saya juga akan istirahat karena manusia juga pasti butuh istirahat lah ya. Saya itu akan istirahat tetapi tidak berhenti gitu. Saya akan istirahat. Istirahat itu penting. Jadi istilahnya ya saya tuh seorang manusia gak akan bisa terus kerja gitu. Saya juga butuh istirahat itu. Nah, dimana ketika saya bosan, ya saya akan membuat yang opsi pertama, saya itu akan membuat saya nyaman kembali. Saya itu berusaha membuat saya nyaman di pengurus OSIS. Dan kalau saya udah nyaman gitu. Misalnya saya tuh udah nyaman terus tapi saya tuh masih capek gitu, masih gimana gitu. Ya saya akan istirahat gitu. Kayak gitu sih. Jadi Akang sudah siap akan tekanan apapun ya ketika Sudah nanti siap. menjadi ketua OSIS ya. Sudah biasa tertekan. Jadi ada pertanyaan yang sangat saya Mind-blowing. kaget gitu karena ini dari pihak sekolah sendiri, yaitu adalah Bu Sri Laila Ningsih, tenaga kependidikan. Dan dia bertanya begini, jika Anda menjadi ketua OSIS dengan mayoritas anggota beragama Muslim, sementara Anda non Muslim, apa yang akan Anda lakukan untuk meyakinkan teman-teman Anda bahwa Anda memiliki toleransi tinggi terhadap teman yang Muslim? Mungkin di lingkup yang terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya meyakinkan teman-teman saya yang istilahnya berbeda kepercayaan dengan saya? Mungkin meyakinkannya itu bukan sekarang, tetapi sebelum saya menjadi seperti ini gitu. Ya saya istilahnya berusaha gitu untuk mengetahui jam-jam kalian, istilahnya jam-jam sholat, jam-jam orang misalnya hari-hari yang memang orang itu puasa gitu. Ya saya sebagai minoritas saya harus bisa istilahnya berbaur dengan mayoritas. Saya itu harus bisa istilahnya kayak saya itu harus bisa istilahnya kayak beradaptasi gitulah. Gak apa-apa saya beradaptasi, yang penting saya itu istilahnya mempunyai sikap yang toleransi yang tinggi gitu. Saya juga bisa mengerti gitu. Ya kita berbeda tetapi kita tuh tetap saudara gitu kan. Kita tuh berbeda tetapi kita tuh masih sama-sama manusia, cuma kayak cuma beda karena kepercayaan doang. Masa kita sampai menghilangkan kata kemanusiaan seseorang gitu kan? Gak mungkin. Jadi ya saya berusaha gitu untuk istilahnya mengingatkan mungkin bagi yang lupa sholat atau gak, saya juga mengikat istilahnya menghargai gitu ketika mereka emang jam-jamnya untuk sholat seperti itu, atau mungkin ketika mereka sedang puasa saya juga menghargai ketika mereka sedang puasa, saya juga mungkin tidak akan makan di hadapan dia gitu. Kayak gitu sih. Mungkin saya gak tahu nih ya hal-hal yang harus mungkin saya bukan gak tahu tapi saya gimana ya istilahnya kayak di belakang-belakang tuh saya tuh udah meyakinkan secara pribadi, tetapi saya gak tahu gitu menurut orang tuh itu memang cuma gitu doang. Saya juga bisa mungkin, tapi menurut saya hal-hal kecil itu memang penting gitu. Iya. Dan tadi saya dengar juga kan Akang udah memiliki kayak mading toleransi, dan itu menurut saya juga itu merupakan toleransi kita gitu, bukan hanya untuk warga Muslim aja gitu, tapi bisa jadi kan nanti ada yang beragama Hindu kah, atau yang lain-lain gitu kan, karena Indonesia itu memiliki beragam agama gitu kan ya, dan Akang sudah punya gitu caranya bagaimana bertoleransi. Lanjut Kang, di sini ada dari Lilis Yulia Fitria kelas 12 MIPA 4. Dan pertanyaan ini banyak Kang. Wow. Yang pertama beranak ya. Iya. Akan bagaimanakah kerjasama Anda ke depan dengan setiap ekstrakurikuler yang ada di Seman 1 Batu Jajar? Mungkin saya akan berusaha. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan berusaha untuk istilahnya bekerja sama dengan ekskul lain. Mungkin akan ada istilahnya kayak slack mah pasti ada lah, cuma ya di setiap organisasi pasti ada. Tapi saya itu akan berusaha gitu agar tidak hanya karena slack itu kita tiba-tiba udah enggak. Jadi akan kayak terus menjalin kerjasama, terus menjalin kebersamaan dengan
ekskul lain seperti itu. Oh begitu, baik Kang. Ada lagi kan Lalu pertanyaan? ada lagi nih Ada lagi. katanya. Bayangkan jika Anda adalah siswa-siswi Seman Satu Batu Jajar yang biasa gitu, tidak ikut organisasi. Lalu apa yang Anda inginkan ketika ada ketua OSIS gitu yang mencalon? Apa yang Anda inginkan dari ketua OSIS tersebut? Yang pengen saya itu yang pertama dia itu amanah. Yang kedua dia itu bertanggung jawab. Yang ketiga itu istilahnya apa ya? Pendengar yang baik gitu, mendengarkan. Yang keempat yaitu demokratis. Yang kelima dia itu bertoleransi tinggi gitu. Oh baik Kang. Lalu nih ada juga nih lagi, tujuan seperti apa yang Anda inginkan yang berhubungan dengan sekolah ketika Anda telah menjadi ketua OSIS? Ya saya ingin membuat siswa-siswi Sabah menjadi pemenang gitu. Dengan cara saya membuat program kerja OSIS yang memang benar-benar gitu, membuat siswa-siswi Sabah itu menjadi seorang pemenang. Bukan mungkin, tetapi bisa kita lihat juga dari tingkat aspirasi siswa-siswi Sabah tuh memang ya gitu. Tapi akan berusaha gitu. Akan berusaha. Yang penting dari sini kita sudah berusaha Berusaha semaksimal itu. mungkin ya Kang. Lalu nih ada lagi. Menurut Anda bagaimana hubungan antara OSIS dengan sekolah atau masyarakat sekolah baik siswa maupun guru yang baik? Kemudian bagaimana cara membangun hubungan yang baik itu? Jadi bagaimana cara Akang berhubungan baik antara warga Sabah ataupun guru ataupun pihak yang lain seperti itu? Kalau cara saya ya tanamkan yaitu istilahnya sikap ramah, murah senyum, beretika baik, bertoleransi tinggi dan istilahnya bisa memposisikan diri gitu. Ya kita kan misalnya saya sebagai pengurus OSIS gitu. Ketika saya dengan teman saya, ya saya dengan teman gitu. Tetapi ketika saya ditunjuk untuk sebagai pengurus OSIS di antara teman-teman saya, ya saya harus bisa beretika baik seperti pengurus bagaimana gitu. Nah, di situ tuh kita dilatih untuk istilahnya bisa menempatkan diri kita tuh harus kayak gimana sih di situasi-situasi lain gitu. Ya, kayak gitu Teh. Jadi kita juga istilahnya harus bisa memposisikan diri. Memposisikan diri baik. Jadi akan ketika berhubungan dengan guru seperti ini gitu. Dengan warga Sabah seperti ini. Yang penting adalah etikanya gitu ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir dari Teh Lilis ini, untuk ketua OSIS kedepannya mungkin mereka dituntut untuk membuat suatu proker yang dapat dilaksanakan oleh selain siswa-siswi dari Seman Satu Batu Jajar, misalnya tingkat kabupaten dan provinsi. Apakah Anda siap untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Apa yang akan Anda lakukan agar proker tersebut berjalan? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menjadi pertimbangan buat warga Sabah nih. Kalau misalnya untuk tingkatan sendiri, istilahnya untuk tingkatan nih kita yang saya ambil contoh aja webinar. Webinar itu saya membuat tingkat Jawa Barat waktu itu. Webinar kesehatan. Tetapi ya memang aspirasi dari luar tuh sangatlah minim gitu. Nah, jika emang bagaimana sih caranya gitu kan? Kayak biar proker saya itu yang festival pelajar ini bisa kayak ada tingkatannya gitu. Istilahnya bukan di sekolah aja. Iya. Ya, saya itu istilahnya harus melihat juga keadaan realnya gitu. Keadaan real. Jadi keadaan si masyarakat ketika mereka tuh bisa nggak sih menerima program kerja ini gitu. Bisa nggak sih menerima perlombaan ini gitu di masyarakat selain di Seman Satu Batu Jajar gitu. Yang pertama itu pertimbangan. Yang kedua, apakah saya siap untuk istilahnya kayak untuk ningkatin gitu ke luar kabupaten atau ke Jawa Barat gitu. Saya bisa jawab siap, tapi masih gagasan. Siap, tapi saya tidak tahu untuk kedepannya bagaimana. Seperti itu. Kalau misalnya saya bisa membuat tingkat kecamatan, ya saya akan coba dulu yang tingkat kecamatan gitu. Istilahnya kayak coba-coba dulu gitu. Istilahnya kalau kita mau buat suatu event itu gak asal kayak, yuk kita buat se-Jawa Barat. Udah buat se-Jawa Barat, gak tahu ngapa-ngapain. Misalnya gak tahu struktur kayak siswa-siswa sekolah itu gimana sih gitu. Jadi istilahnya dari yang kecil dulu lah, jangan ke kabupaten gitu. Istilahnya dari lombanya kayak ngajak sekolah-sekolah sekitar gitu. Kayak ya kan kayak Seman Satu Batu Jajar itu dekat sama Cililin, SMP
1 batu jajar, SMP 2 batu jajar, SMP 3 gitu. Nah kita dari sekitaran situ dulu aja kayak mencoba gitu. Nah kita bisa kayak istilahnya mengidentifikasi kayak kayak gini nih yang bagus, baru naikin tingkatannya dikit gitu. Jadi istilahnya perlahan tapi pasti daripada langsung ke tingkat yang lebih tinggi tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jawaban yang bagus, Kang. Oke, berarti pertanyaan dari Teh Lilis Yulia udah terjawab semua nih ya. Semoga ini menjadi pertimbangan juga buat Teh Lilis ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang, dari Putri Ajeng Juliani kelas 10 MIPA 1. Bagaimana caranya Akang menerapkan kedisiplinan di bidang religius untuk para siswa-siswi? Mungkin saya sebagai yang saya lihat, yang saya amati selama saya kelas 10 dan kelas 11 semester 1 ini, mungkin cara meningkatkan bagaimana istilahnya kedisiplinan dalam sikap religius itu bagaimana di bidang religius. Yang pertama kayaknya dari hal-hal kecil dulu, mungkin dari kebiasaan sehari-hari kita bisa istilahnya membuat program kerja yang memang dampaknya tuh memang kayak istilahnya nggak kerasa, sebenarnya kerasa gitu. Mungkin dari gagasan program kerjanya saya masih mencari-cari itu yang bagaimana kayak biar si anak itu rajin dalam sikap religius. Tapi kalau yang saya alami, saya sendiri sebagai seorang Katolik itu jika ingin disiplin di sikap religius dulu, kita tuh harus percaya dulu gitu kepada Tuhan. Kita juga harus menyimpan Tuhan itu di hati, di pikiran, di mulut, di mata, pokoknya di semua organ tubuh itu kita harus kayak menyimpan Tuhan itu di setiap aspek tubuh gitu dan di aspek kehidupan. Dari situ tuh kita tuh akan dituntun menuju gimana sih caranya kita tuh bisa disiplin gitu dari situ. Jadi dari hal-hal kecil dulu aja, mungkin dari meyakinkan siswanya sabar dulu, baru ke program kerjanya kayak gitu. Baik. Oke, Kang, agak mempersingkat waktu ya, kita lanjut aja ya, Kang. Ada pertanyaan dari Ranti Sri Maudi kelas 11 IP 1. Dia bertanya tentang dedikasimu ketika ada acara atau hal yang berkaitan dengan sekolah, khususnya acara besar. Lalu Akang mendapat panggilan bahwa orang tua Akang itu meninggal. Ini amit-amit ya. Ini pertanyaan nih, Kang. Lebih pilih tetap diam dan mengatur kesuksesan acara tersebut, atau langsung pulang pada keluarga dan tolong utarakan kalimat yang bisa bikin kita yakin buat milih Akang. Kalau misalnya saya memimpin suatu acara dan misalnya amit-amit ada hal-hal yang tidak mengenakan di keluarga, ya saya akan istilahnya mengetamakan keluarga saya. Nah, bagaimana sih acaranya bakal jalan? Acara itu tidak hanya saya yang megang gitu teh. Ada ketua, ada ini, ada itu dan lain-lainnya. Nah, saya tuh istilahnya jika menjadi suatu tim itu harus bisa saling percaya gitu. Nah, ketika kita udah saling percaya, acara itu tuh pasti akan berjalan lancar walaupun istilahnya saya tuh udah misalnya saya tuh pulang dulu gitu, atau enggak saya tuh istilahnya kayak pergi duluan lah untuk istilahnya keluarga saya, karena ya prioritas saya itu keluarga saya gitu. Terus kalau bagaimana acaranya, ya acaranya akan terus berjalan karena di situ tuh bukan hanya saya yang megang acara, banyak orang yang megang acara itu gitu. Gimana sih caranya biar membentuk suatu tim yang bagus gitu di satu kayak biar acara itu terus berjalan? Misalnya saya pergi, yang pertama kita harus saling percaya dulu gitu bahwa acara itu tuh bakal berjalan dengan lancar, selancar-lancarnya gitu. Dari percaya akan lancar aja, istilahnya menimbulkan dampak positif ke kitanya juga. Dari menimbulkan dampak positif juga, mungkin ketika saya pergi, istilahnya kehilangan satu elemen gitu di acara itu, ya saya juga acara itu akan tetap berjalan gitu dengan baik gitu, kayak gitu. Terus kata-kata yang buat warga Sabah ini harus memilih Akang? Pilihlah saya sebagai ketua OSIS karena saya akan membuat Sabah sebagai pemenang. Oke. Wah, nggak terasa ya, Kang, udah beberapa pertanyaan kita dijawab oleh Akang. Iya. Ya, udah pertanyaan dijawab oleh Akang, dan semoga jawaban dari Akang Michael ini bisa menjadi pertimbangan warga Sabah untuk memilih Akang Michael menjadi Ketua OSIS 2020-2021. Baik, sebelum mengakhiri acara ini, kita memiliki jargon Pilketos nih.
Jargon kertasnya itu dari kita untuk sahabat juara. Jadi kita bareng-bareng ya kan close ini ya, Oke. close Q&A hari ini. Baik, sekian Q&A hari ini. Jargonnya bareng-bareng Iya. ya. 1, 2, 2, 3. 3. Dari kita untuk sahabat juara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pilih nomor 1. Satu ya sudah. Pilih nomor 1. Bye bye.